dikasih Tuhan, Shalom. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Timotius 3. Masih merupakan sambungan 2 Timotius 3 Poin yang akan kita bahas hari ini adalah yaitu suka menjelekkan orang, ya. Dan lalu yaitu tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Ya, kita sama-sama hanya 2-3 kata ya Bapak Ibu ya. Sama-sama 2-3 ya. Suka menjelekkan orang. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus mencirikan manusia akhir zaman, salah satunya lagi adalah suka menjelekkan orang. Ya, ini menarik sekali. Jadi prediksi Rasul Paulus adalah ciri dari manusia akhir zaman dan akan itu semakin heboh dan semakin besar adalah suka menjelekkan orang lain. Saudara-saudara, menjelekkan berarti menggunakan organ mulut kita atau hati kita, pikiran kita, kemudian diolah dan kemudian kita jelekkan orang lain itu dengan perkataan yang kita katakan kepada dia. Menjelekkan orang lain itu bisa saja orang lain itu tidak melakukan. Itu bisa disebut apa? Fitnah atau hoax ya. Itu bisa. Menjelekkan orang lain itu bisa jatuhnya ke hoax, bisa. Ya, saya sudah pernah bahas juga bahwa akhir-akhir ini hoax itu sangat besar, saudara. Sungguh sangat hebat dan bahkan di Indonesia. Dan untuk pertandingan pilpres dan bahkan pemilihan pemimpin itu dipakai hoax lewat media untuk memenangkan. Jadi sengaja ditebar isu, ya, menjelekkan orang lain, kemudian orang akan berpikir bahwa kandidat itu jelek, maka orang tidak mau memilihnya. Mungkin saja itu adalah masa lalunya udah lama sekali, itu juga dibongkar, diangkat. Untuk apa? Supaya image seseorang itu memang jelek, hancur sudah. Ya. Nah, hoax ini kan sangat hebat sekali, saudara. Di Indonesia sangat hebat, saudara. Ya. Pernah kita sebut itu Mega pernah dikatakan sudah meninggal. Nah, itu hoax kan? Kemudian pernah lagi disebut apa ya? Atau dijelekkan juga ya, Jokowi itu katanya apa? PKI rejim, itu juga hoax gitu. Banyak lagi saudara, banyak lagi hoax, banyak sekali. Kemarin waktu PON di Papua, wah kita bisa lihat presiden kita itu luar biasa. Ya hampiri, ini bukan promosi, bukan enggak. Tapi saya ingin menjelaskan betapa hoax atau menjelekkan orang lain itu sangat mengerikan, saudara. Menghampiri orang yang jualan apa? Jagung. Jadi jual jagung, kemudian dibuka maskernya, makan jagung. Memang ya ini anak-anak kampung gitu. Kalau kita lihat Jokowi itu memang orang kampung, saudara. Dia makan dengan enaknya, dengan nikmatnya, saudara. Kemudian lagi jalan lagi, dia lihat anak-anak Papua sedang joget-joget gitu. Dia turun, kemudian dia angkat dan kemudian dia gendong. Dia gendong dengan kasih, saudara. Kemudian dia gendong lagi. Siapa lagi mau digendong? Dia gendong lagi, saudara. Aduh, saudara. Ya apa ya, melihat sosoknya begitu yang sudah baik begitu saja, itu dijelekkan, rasa-rasanya kita gimana gitu. Dan pernah juga dikata-katain dia Jokowi itu kodok gitu. Kodok ya Pak. Jokowi kodok gitu. Aduh kasihan sekali. Mega sampai nangis gitu. Kok yang sudah kurus, udah letih, udah capek berjuang untuk bangsa Indonesia, kok dikatain kodok katanya. Nah saudara-saudara, menjelekkan orang lain itu dapat berakibat fatal. Bagi yang pertama, orang yang menerima perkataan itu. Amin. Kita kalau dijelekkan orang lain rasanya gimana? Tak balas. Dijelekkan 1 kali, diam. 2 kali, diam. 3
3 kali, awas. Oh, ada lagunya kan? 1 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau jelekkan aku ini, memang sudah jelek, masih ku maafkan. 3 kali kau jelekkan aku lagi, ku ambil golok dari rumah, ku bacok lehermu. Saudara, kalau kita dijelekkan orang gimana? Waduh, ini realita hidup loh saudara. Ini realita hidup, gak gampang, gak mudah. Iya kan? Dijelekkan berarti ada sesuatu yang sebenarnya tidak pantas kita terima kan? Misalnya, saya dijelek-jelekin. Wah, Pak Jun itu tinggi banget. Itu jelek-jelekin namanya. Itu namanya kurang asam. Dari mana saya tinggi? Dari bawah iya. Wah, Pak Jun mau tinggi banget loh, langsing. Wah, salah, itu jelek-jelekin namanya. Gak benar, gak benar. Pasti salah, itu jelek-jelekin namanya. Cuman sarkasme aja itu sebenarnya. Gak benar kan? Oh, dia Pak Jun mah langsing. Salah loh. Nah, saudara, ketika kita menerima perkataan yang kita jelek-jelekin, itu emosional kita bisa berubah. Ya, karakter kita bisa berubah, kita bisa marah, dan bahkan kita bisa saja membalasnya, saudara. Nah, disinilah anak-anak Tuhan harus berperan. Ya, kita anak-anak Tuhan bukan lagi, atau kita harus berbeda. Kita tidak mau lagi menjelekkan dulu mungkin. Amin. Ya, kita dulu suka menjelekkan orang dulu. Kita kata-katain orang, ya itu menggunakan mulut kita dengan tidak pada pantasnya. Amin. Tapi anak-anak Tuhan menggunakan mulutnya untuk apa? Yang pertama, untuk memberkati orang lain. Amin. Kita tidak menjelekkan orang lain untuk apa? Apa gunanya? Nggak ada saudaranya. Itu kedagingan saudara. Ada kita lihat orang, itu udah gendut jelek lagi. Itu orang kita kata-katain. Nah, ini hati-hati. Ibu-ibu kalau merumpi hati-hati, jangan sampai jatuh menjelekkan. Ibu, bapak-bapak juga sekarang suka nongki kok, sama-sama aja, bukan hanya ini. Bapak-bapak sekarang udah lagi tren nongkrong di kafe, minum kopi dari pagi sampai malam. Iya, kok gitu. Sama aja sekarang, mau ibu-ibu, mau bapak, cuman beda tempatnya. Ibu-ibu dulu di mana? Di depan gang dulu. Woi, mana lu kok gak keluar lu? Ayo, gitu kan ibu. Kalau bapak di mana? Yuk, di warung. Kalau yang keren sekarang, yuk di Starbucks. Waduh, di Starbucks dari pagi sampai malam. Iya kan? Situasinya yang berbeda. Pada hakikatnya sama. Jadi kita tidak menggunakan mulut kita, ya, potensi kita, hati kita untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Apa manfaatnya? Itu sama saja membangun musuh. Amin. Kita di dunia ini, anak Tuhan bukan lagi mau mencari musuh, saudara. Kita justru mencari jiwa. Amin. Nah, kalau pekerjaan kita menjalankan orang lain, kita itu orang pun akan lari. Tuh, itu anak Tuhan tapi mulutnya kayak tomberan. Tuh anak Tuhan tuh, tapi mulutnya kayak apa? Kayak apa? Ember bocor katanya. Makanya di istilah apa? Bocor. Bukan hanya genteng yang bocor, mulut juga bocor. Nah, saudara-saudara, kita harus menggunakan mulut kita apa sih? Yang pertama tadi saya katakan apa? Menjadi berkat. Jadi berkat itu gimana? Ada orang yang memang jelek, jangan lagi kita katakan jelek, bisa mati dia besok. Kalau ada memang sudah kita tahu kondisinya begitu, apa yang kita lakukan, saudara? Kita bisa membangunnya, memberikan nasihat. Iya kan? Kalau kamu begini, kamu akan kelihatan lebih ganteng. Amin. Iya dong. Kamu kok jelek banget, mati dia besok. Apalagi cewek, saudara. Cewek itu yang membuat cewek itu paling sakit hati kalau dikatain dia jelek. Coba suami, kalau di rumah, coba bilang istri, jelek lu. Lewat lagi, jelek lu. Bangun tidur, jelek lu. Keluar dapur, jelek lu. Coba besok pagi dia, udah mati dia. Benar. Besok dia melihat, udah kayak udah mati. Puji Tuhan, nggak boleh ya. Jangan dicoba. Ada itu, wah boleh coba di rumah sini. Kan nggak dosa. Jangan. Saudara, perempuan tuh kalau bilang jelek, rasanya
Dia bisa, setahun bisa nggak diampuni kamu. Iya 2 tahun bisa. Tapi walaupun kadarnya begitu, maksudnya Bapak begitu mana? Ya memang begitu maksudnya. Coba bilang, kamu kalau lebih tinggi, kamu lebih cantik. Besok terbang dia. Coba lagi taruh begini, bikin kamu lebih, wih naik lagi. Tapi sebenarnya gini saudara, kita harus membangun orang lah. Orang kan nggak ada gunanya kita menjelekkan orang lain, amin. Nggak manfaat kok saudara, nggak ada. Apa untungnya? Nggak ada. Masa kita bilang batasan jidat lu lama-lama kayak pesawat terbang, iya apa namanya? Iya, lama terbang. Nggak ada gunanya begitu saudara. Ya kan? Cukup kita bilang batasan. Ini batasan ini karena pemikir. Makin ganteng, makin pemikir, makin berwibawa. Kalau botaknya depan, pemikir. Kalau botaknya di belakang, pintar. Dari depan sampai belakang, dia pikir dia pintar. Kan nggak ada gunanya, saudara. Anak-anak Tuhan kita kan pingin apa ya? Bergaul, bersahabat dengan orang lain. Tujuannya apa? Kita ingin menjadi saluran berkat. Lewat apa? Lewat perkataan kita ingin dia bangun, ingin dia bangkit, ya kan? Apalagi plus kalau kita tambahin lagi dengan apa? Perkataan dengan firman Tuhan. Kalau perkataan kita penuh firman Tuhan kepada orang lain, saya yakin kok Injil cepat diberitakan. Amin. Saya yakin. Masalahnya kita malas. Kita malas perkataan kita itu firman Tuhan. Memang kita nggak perlu bilang, boy. Dalam Injil Matius 28 ayat nggak perlu. Itu nggak perlu. Orang kan apaan sih lu? Nggak perlu. Apalagi kalau dia beda agama kan, Bapak. Cukup apa yang ada firman Tuhan ini. Kita nggak sebutkan itu, tetapi konten pembicaraan kita kepada dia memang berisi firman Tuhan. Amin. Dia bilang, bagus juga. Kok bisa ya? Iya. Begini. Sebenarnya intinya adalah firman yang kita beritakan adalah firman Tuhan tanpa menyebutkan ayat demi ayat, saudara. Tapi ketika firman Tuhan keluar dari mulut kita, orang lain itu dibangun. Amin. Maka semua orang itu, kalau kita semua anak Tuhan sepakat memperkatakan firman Tuhan dimanapun kita, Injil itu cepat diberitakan dan akan banyak orang yang terlawatkan, dilawatkan hatinya. Amin. Orang lagi susah lewat perkataan kita, pantang menyerah. Itu loh, firman Tuhan kan mengajarkan kita apa? Bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Loh, itu kan omong kosong Pak, penghiburan doang. Enggak, saudara. Bagi kita yang memang situasi kita saat ini berada, misalnya situasi yang misalnya ya terpuruk. Kan kita tahu firman Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya. Dan firman Tuhan katakan apa lagi? Terus berjuang. Firman Tuhan terus katakan itu kok. Firman Tuhan katakan apa? Mengandalkan Tuhan terus. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Terus jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Terus bagi yang setia dan percaya. Ya kan ada selalu. Bagi orang yang setia dan percaya, mujizat itu ada. Jadi kita katakan itu kepada orang lain, orang yang lemah, sedang lemah, dia kan akan bangkit. Amin. Bukan kita jelekin dianya. Nah itu lu dasar nih begini, lu dasar lu memang dasar lu pantas lu dapat ilmu. Syukur-syukur kita pas dia bilang itu leher kita masih ada. Ya kan kalau dia ngamuk saudara, dan nggak ada faedahnya sama sekali. Jadi perkataan kita adalah harusnya apa? Perkataan sesuai dengan firman Tuhan dan membangun orang lain. Amin. Nah coba kita lihat contohnya saudara. Apa yang terjadi dalam kisah Musa? Mari kita lihat di dalam Bilangan saudara. Bilangan 12 ini menarik sekali, ya. Bilangan 12 pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, ini Miriam dan Harun siapa sih? Saudara kandung sendiri, saudara. Saudara pernah dikatakan saudara kandung sendiri? Bisa jadi. Saudara kandung sendiri, lu kok gimana sih? Bukan. Bisa terjadi. Saudara kandung sendiri. Miriam dan Harun tahu betul Musa ini adalah nabi yang dipercayakan Tuhan. Amin.
Tapi tega-teganya, sungguh tega-teganya kau gitu. Kalau Musa bilang, lo kan saudara kandung gua, lu kenapa sih? Lo kok jadi lo sih yang ini? Nah, contohnya begitu. Itu Musa bisa mengamuk sebenarnya. Tapi apakah Musa mengamuk? Enggak, saudara. Enggak, saudara. Meskipun dia tahu saudara kandungnya sendiri, terkadang itu bisa terjadi, saudara. Kelas antara saudara kandung satu darah itu bisa terjadi. Tapi kita mau belajar dari Musa, amin. Apakah Musa membalas kejahatan dengan kejahatan? Enggak. Musa tenang. Nah, di sini letak firman Tuhan. Ketika kita mendapat sesuatu, yang pertama harus kita lakukan adalah jadilah tenang. Amin. Kan firman Tuhan bilang apa? Jadilah tenang supaya kau dapat berdoa dan bahkan menyelesaikan masalah. Jangan merasa kusut. Musa bisa saja berdoa, Tuhan, atau Musa bisa saja menggerakkan orang-orang yang ada sekitarnya. Wah, saudara gua, usir dari sini. Musa seorang leader, saudara. Musa seorang pemimpin. Musa seorang nabi yang dipercayakan Tuhan. Miriam Harun tuh memang ya tetap berada dalam lingkaran pelayanannya. Tetapi dibandingkan Musa lah yang memang benar-benar nabi yang dipercayakan Tuhan. Tapi apakah Musa berkata dan menggunakan apa yang dia miliki di jabatan yang dia gunakan? Gua ini enggak. Gua seorang ini enggak. Nah, ini hati-hati kita. Apa yang kita miliki ketika berhadapan dengan masalah itu kita keluarkan, saudara. Lu kagak tahu siapa gua. Nah, ini. Amin. Jangan sampai kita keluarkan kedagingan kita, itu kedagingan. Lu kagak tahu siapa gua. Gua mantan preman di rawa bebek. Nah, itu jangan. Musa tenang. Musa diam. Dan bahkan ketika terus dihujat, dikata-katain, bayangkan saudara sendiri, saudara. Kayak saudara sendiri itu gimana gitu. Musa tenang, dia diam. Pada realitanya, firman Tuhan memang katakan bahwa Musa itu mengambil perempuan Kus. Perempuan Kus itu agak berdekatan dengan daerah Mesir ke sana. Jadi kemungkinan besar ini Musa ambil istri lagi, nambah Musa. Memang agak aib juga, ada aib. Tapi ternyata Miriam dan Harun tidak pada porsinya untuk menghakimi Musa. Luar biasa, saudara. Tidak. Ya. Nah, kemudian apa yang dikatakan Miriam dan Harun? Nah, ini yang salah. Harusnya yang dilakukan Miriam dan Harun itu sesuatu yang bermanfaat bagi Musa. Tetapi justru kebalikannya, saudara. Lihat nih. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Loh. Jadi Miriam dan Harun hendak apa? Menyaksikan kenabian Musa. Ini nggak harus terjadi, saudara. Kita bisa lihat bagaimana Musa dipakai Tuhan mulai dari Mesir. Amin. Bagaimana mujizat Tuhan ini luar biasa, saudara. Nggak pernah terjadi lagi, saudara. Laut telah, mana pernah lagi, saudara. Yosua hanya membelah sungai, Musa membelah laut. Nggak main-main, saudara. Itu karena otoritas dari Tuhan. Tetapi justru Miriam dan Harun, mungkinkah hanya dia saja? Nah, ini. Kita juga bisa. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Memang kita akui setiap kita ada kelemahan. Amin. Musa, nabi Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Nabi yang sangat besar sampai hari ini. Bagi bangsa Israel, Musa adalah nabi yang terbesar, saudara. Tapi ingat, dia punya kelemahan. Tapi tunggu dulu. Jangan sampai kita sampai di menghakimi. Lihat di sana. Justru apa yang dikatakannya firman Tuhan? Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut. Waduh, luar biasa. Baca ini kita bayar gimana gitu. Lembut hati, lembut parah Musa itu. Dan firman Tuhan menjelaskannya kepada kita. Saya akan percaya bahwa kita anak-anak Tuhan ketika menghadapi situasi yang sama. Kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan mampu kok memampukan kita melewati masalah yang kita hadapi. Situasi yang kita hadapi sama seperti Musa kan.
Memang kualitas kita mungkin tidak sama dengan Musa, tapi saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan tetap sama. Amin. Tuhan tetap menyatakan pertolongannya bagi kita dalam situasi apa yang dialami Musa. Sehingga kita tidak sama dengan dunia. Manusia akhir zaman suka menjelekkan orang lain dan bahkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Musa tahan diri. Dan bahkan firman Tuhan menyanjung Musa. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ketika Musa balas, mungkin sesuatu akan terjadi terhadap saudara-saudaranya, saudara kandungnya sendiri. Tapi Musa tidak mau. Saudara-saudara, ini boleh belajar juga bagi kita yang dengan saudara kandung sendiri. Mungkin siapa sih kita yang tidak pernah bermasalah dengan saudara kandung? Oh, pastilah orang manusia. Tapi kita belajar dari Musa. Kita lihat hikmatnya Musa. Kita lihat bagaimana lembutnya hati Musa. Dan bahkan bukan hanya saudara, siapapun yang kita, ketika kita menghadapi masalah dengan orang lain siapapun, kita bisa belajar dari Musa. Amin. Lembut hatinya. Lembut hatinya berarti dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Tidak, saudara. Karena kalau dia balas itu, saya yakin dan percaya Miriam dan Harun bisa saja diganyang. Kenapa? Karena perkataan Musa berkuasa otoritas. Orang Israel bisa saja lempari dia dengan batu, saudara. Tapi ternyata Musa tahan. Lihat di sana. Ketika Musa justru menahan hatinya, apa yang terjadi? Tuhan yang bertindak. Amin. Lihat di sana. Lalu berfirmanlah Tuhan. Tuhan langsung yang membela, saudara. Berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga. Mungkin di dalam sudah ini Miriam dan Harun udah begini kali ya. Gitu. Ini kan dalam kemah nih mereka bertiga. Sudah dihajar habis-habisan Musa. Tapi firman Tuhan katakan Musa lembut hatinya, nahan. Dan siapa yang bela? Tuhan. Langsung loh, saudara. Berfirmanlah Tuhan. Wah, dahsyat, saudara. Keluar. Maka keluar mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan dalam tir. Langsung Tuhan berfirmanlah ia, dengar firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Bukan dengan demikian hambaku, seorang yang setia dalam rumahku, berhadap-hadapan aku dengan dia. Wah, jangan sampai kita melukai orang yang diurapi Tuhan. Amin. Apakah ini berlaku hanya untuk hamba Tuhan pendeta? Tidak, saudara. Sama, kita semua. Kita semua adalah orang yang diurapi Tuhan. Kita adalah segambar serupa dengan Allah. Bagi kita yang sudah dipulihkan Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Tidak lagi sepatasnya kita menghujat orang lain. Amin. Nah, perhatikan di sana, Tuhan yang membela. Tuhan bela perkara Musa. Dan bahkan dia katakan, mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku? Hamba yang langsung datang adalah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, di sini kita belajar. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak perlu meniru cara-cara dunia itu. Kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Bukan berarti yang di depan ini sudah begitu. Enggak juga. Kita kan sama-sama memiliki hati yang memang benar-benar harus terus-menerus diubahkan. Amin. Sama-sama. Kita semua sama, Bapak Ibu. Kita sama-sama manusia. Harus terus-menerus dibaharui. Sama. Dan kita sama-sama sedang berjuang. Ketika menghadapi realita ini, apa yang kita lakukan? Nah, kita mau belajar dari Musa. Ya. Dan firman Tuhan justru yang membelanya. Ya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan naik, maka Miriam dan Harun kena kusta. Ya, kita tidak juga berdoa, saudara. Ini hati-hati ya, jangan ada bapak ibu yang berdoa. Kalau kita dijahatin Tuhan, saya berdoa biar dia mati, saudara, ditabrakan, nggak boleh. Saya pernah ikut
gereja ini saya bukan menghakimi, cuman ini sebagai pelajaran. Pendeta besar, saya nggak perlu kenal. Di atas mimbar dia doain orang ini, saya langsung kaget saudara. Ya. Ini hanya sebagai pelajaran ya, bukan mau menghakimi orang lain. Cuman ini nggak boleh. Hamba berdoa untuk agar suatu saat Tuhan hukum dia. Wah, saya bilang, kenapa berdoa Tuhan hukum? Harusnya kita berdoa bagaimana? Supaya dia bertobat. Amin. Supaya dia dipulihkan. Nah, itu doa kita, saudara. Kan kita juga nggak senang kan? Kan kita juga tidak bahagia kalau orang lain dihukum Tuhan. Amin. Masa kita bahagia? Lihat apa yang dilakukan Musa. Ketika Harun dan Miriam kena kusta, apakah Musa bahagia? Nah lo, Tuhan bela gua kan? Lo sih, ngata-ngatain gua. Apakah Musa lakukan itu? Enggak, saudara. Musa justru sedih. Amin. Musa sedih, Tuhan, jangan lakukan itu Tuhan. Tapi kan Tuhan yang memiliki otoritas, saudara. Tuhan yang berhak untuk menghakimi. Tapi justru Musa berdoa, Tuhan, pulihkan kembali. Saudara, itu yang harus kita lakukan. Amin. Jangan hanya kita berdoa karena kita benci kepada orang lain. Tuhan, aku berdoa supaya ketika dia jalan terplecok masuk parit kakinya terplecok. Oh ya, nggak boleh. Tuhan, aku berdoa ketika dia membuat usaha apapun gagal, nggak boleh. Suami istri pun kadang-kadang hati-hati ya. Kalau kan sedang ribut suami istri, Tuhan, aku doakan supaya kalau dia begitu-begitu, hancur aku. Jangan, saya nggak boleh. Karena situasi lagi berantem. Nah ini nggak boleh, saudara. Bagaimanapun katanya, doa seorang anak Tuhan harus melakukan doa yang membawa berkat. Amin. Membawa berkat, membawa pemulihan. Kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, hajar dia. Loh, ini apa ini? Enggak, saudara. Jangan pernah sekali-kali. Ya, jangan pernah. Tetapi justru doa kita kepada orang lain apa? Kalaupun dia lakukan itu, maka kita harus berdoa apa? Tuhan, pulihkan dia. Amin. Tuhan jamah hatinya. Tuhan jamah hatinya agar dia bertobat dan berhenti melakukan apa yang dia lakukan. Nah, ini doa anak Tuhan. Amin. Doa yang memang harus penuh dengan kasih. Nah, saudara-saudara, itulah yang dilakukan oleh Musa. Ketika dia lihat saudara-saudaranya sudah kena kusta, waduh saudara, itu menjijikkan sekali ya kusta. Bagi bangsa Israel, kena kusta itu adalah sesuatu yang najis, dikucilkan, dan bahkan kalau boleh jauh-jauh sana. Bayangkan dampak akibatnya ini. Kita tidak mengharapkan, tetapi kalau Tuhan yang beracara, tentu Tuhan yang memiliki apa? Otoritas dan keadilan. Dia yang berhak untuk menghakimi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Musa hatinya berkata, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Ini dia. Amin. Kita sudah tahu orang yang melakukan itu demikian terjadi dan kita berdoa kepada Tuhan. Inilah yang disebut dalam apa? Dalam Injil dan bahkan kita harus Paulus. Berkatilah orang yang membenci kamu. Amin. Berkati. Bukan malah kayak, waduh, jangan deh. Kemarin kayak saya sudah cerita itu. Jangan lakukan itu. Yang demikian tidak boleh. Nah, tetapi justru anak Tuhan, ya, kita ketika dalam situasi itu pun, ini kita sedang belajar loh, Bapak Ibu. Sedang belajar ya, bukan berarti kita sudah enggak. Ketika kita tahu dan kita sedang dilakukan demikian pun, maka yang keluar dari perkataan kita adalah berkat. Musa berkata apa? Tuhan, sembuhkanlah dia. Luar biasa. Gak salah firman Tuhan berkata Musa memiliki hati yang sangat. Amin. Ya, saya teringat juga dalam Matius pasal 6. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu mana? Bukan lemah gemulai itu. Lemah gemulai itu banyak di jalan raya itu. Bukan lemah gemulai itu. Lemah lembut itu artinya apa? Hati. Kalau lemah gemulai, nah ini lengkong gitu.
Tapi lemah lembut berarti hatinya yang penuh kasih. Itu dia lemah lembut. Lemah lembut berarti tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lemah lembut berarti memiliki hati, ya, kemanusiaan kepada orang lain, mengasihi orang lain. Dan ketika terjadi sesuatu pun karena dia lemah lembut, maka dia memang benar-benar merangkul orang lain. Itu yang disebut dengan lemah lembut. Dan kita semua sedang belajar melakukan itu. Amin Bapak Ibu. Ya. Ya, kemudian firman Tuhan berkata, sekiranya ayahnya meludahi mukanya. Nah, ini ibarat Tuhan meludahi muka Miriam dan Harun. Tidakkah yang mendapat malu selama 7 hari? Ya, jadi ternyata Tuhan apa? Tuhan bilang apa? Biarkan 7 hari. Jadi ternyata belas kasihan Tuhan turun atas Miriam dan Harun. Tuhan hanya kasih berapa hari? 7 hari. Tidak selama-lamanya. Dan kita lebih melihat bagaimana Musa memang berperan dalam hal itu. Dia berdoa, Tuhan, jangan sembuhkanlah Tuhan. Belas kasihan Tuhan itu luar biasa. Ya, dan Tuhan itu memang tahu, saudara. Dan bahkan dia berikan pengampunan. Dan kemudian hanya kasih ganjaran 7 hari kepada Miriam dan Harun. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Bapak Ibu dikasih Tuhan, milikilah hati yang menjadi berkat. Milikilah hati lemah lembut. Milikilah hati yang tidak suka menjelekkan orang lain. Jangan sampai menjadi serupa dengan orang-orang dunia. Tetapi justru kita, dari hati kita, dari perkataan kita, suka keluar berkat firman Tuhan. Amin. Dunia memang sudah demikian. Dunia ini semakin hari semakin lama semakin jahat, ya. Dan itu akan terus terjadi, saudara. Tahun berapa kita pilpres lagi? 2024 ya. Ini tahun 2021. Ya, tahun 2024 siapkan hati kita kembali. Peperangan itu akan terjadi lagi. Setiap terutama RI 1 dan bahkan sebenarnya di daerah pun begitu. Itu akan terus persaingan dan dipakailah ini. Dunia memakai ini, suka menjelekkan orang lain. Saudara perlu lihat di medsos. Coba lihat, sudah sangat baik sekalipun yang dilakukan presiden kita sangat baik. Coba periksa di bawahnya. Dasar kodok. Coba lihat lagi. Anggarannya pasti nggak jelas. Terus ada itu. Istilah sekarang apa namanya? Netizen. Ada nggak? Ada lagi. Buzzer ya. Ya, buzzer. Bisa jadi itu buzzer dan kita nggak tahu, ini nggak berhenti-henti, saudara. Jadi itu ditunggangi oleh media. Buzzer ini ada situasi yang sedang dikerjakan, media sedang galak-galak. Di Indonesia ini demam media, saudara. Ya, kita bisa cek itu dari 10 tahun yang lalu. Ya, terus ke belakang lagi kan belum terlalu ya. Belum saudara. Tapi ketika ada media sekarang ini, luar biasa, saudara. Anak bayi aja sudah pakai media, saudara. Nah, dan yang bahayanya adalah sikap-sikap yang jelek, ciri-ciri manusia akhir zaman ini pun dikemas di dalam media, saudara. Jadi itulah yang kita konsumsi. Jadi itu bisa saja berdampak bagi kita. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan, kita harus jeli di dalamnya. Amin. Jangan. Kenapa? Kita kan jarang sekali kan sekarang bertetangga, kemudian dulu kan memang manual sekali. Pergaulan bersifat manual. Tapi sekarang pergaulan bersifat sosial media. Dunia kita ini, saudara, sudah dua. Dunia nyata dan dunia maya. Dan bahkan kalau dihitung jam kita, mungkin lebih banyak kita bersosial media dunia maya daripada dunia nyata. Coba cek, Bapak Ibu. Saya menyadari, saudara. Dan kalau misalnya saya tidak pakai sosial media untuk menggunakan
estetik, nggak bisa saudara, nggak bisa. WiFi aja kalau sudah gangguan, waduh bingung saya. Kan harus menggunakan ini, semuanya serba teknologi kan, semuanya serba ya, elektronik. Jadi waduh, udah bingung nih, WiFi udah begini, langsung pakai handphone, cepat. Ya, semuanya udah begitu saudara. Dan mungkin lebih besar hidup kita bermain di sosial media. Dan disitulah ciri dari manusia akhir zaman ini dikemas. Suka menjelekkan orang lain. Perhatikan coba di sosial media, hancur saudara. Hancur. Kalau anak kita anak Tuhan, gampang terpengaruh. Kita sulit menjadi garam dan terang. Tapi saya yakin dan percaya lewat hari ini kita terus mendengarkan firman Tuhan. Kita jangan sampai serupa dengan dunia. Amin. Jangan suka menjelekkan orang, tetapi justru suka menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Suka memperkatakan berkat bagi orang lain. Amin. Suka membangun orang lain, suka memberkati orang lain, suka menolong orang lain, suka mengasihi orang lain. Kebalikan dari ciri manusia terjama, suka menjelekkan orang lain. Saudara, tugas kita adalah apa? Balikan situasi keadaan sekarang. Situasi keadaan sekarang parah. Yang harus kita lakukan anak Tuhan adalah menjadi garam dan terang di tengah-tengah itu semua. Amin. Itulah tugas kita.